Ismail, Mami udah minum obat, tanyaku, sambil menghampiri Mami di kamarnya. Mami duduk melihat keluar jendela, seakan sedang memikirkan sesuatu. Kok tumben pulang cepat? Sedang gak banyak kerjaan, tanya Mami, melihatku sekilas, lalu menatap lagi keluar jendela. Aku mulai duduk di sofa panjang, menyandarkan punggung. Rasanya lelah ini sedikit terobati. Yang paling besar adalah rasa lelah karena hati. Hati masih menginginkan, tapi tidak bisa digapai. Itulah lelah yang paling membuat hidup terasa hampa. Bahkan dengan uang pun tak bisa diobati. Sarah, kamulah penyebab aku seperti ini. Sarah, aku tersiksa karena rasa yang tak kunjung hilang, bahkan semakin dalam setelah kamu menolakku dan memutus percakapan di ponsel. Jangankan menerima atau bertemu, mendengar suaraku saja kamu tak mau. Sarah. Ada apa, Ismail? Mi, apakah aku layak mendapatkan semua ini? Ingin berkata jujur, tapi takut Mami melarang. Karena aku tahu Ririn adalah menantu kebanggaan. Mendapatkan apa? Wajah Mami pucat dan napas terlihat sesak. Karena terlihat jelas dada naik turun, menghela napas besar berulang kali. Padahal sudah berobat di rumah sakit terbaik di Cina. Tetapi tetap saja Mami masih belum menunjukkan pulih seperti semula. Oh, gak ada, Mi. Hanya masalah proyek kecil. Aku putuskan tidak jadi bercerita tentang Sarah hamil anakku. Karena Mami belum tentu menerima. Karena ia tak suka dengan wanita berasal dari kampung seperti Sarah. Baginya itu sangat memalukan dan bukan level keluarga ini. Akan tetapi, Mami pernah bicara dengan kata menyesal. Mana tahu itu hanya ucapan sesaat saja. Apapun proyek itu, asalkan menguntungkan kecil besar, tetap ada hasil. Setidaknya kecil proyek bisa memberi pekerjaan bagi orang lain yang tidak terikat kontrak. Bagi kita mungkin bukan seberapa, tapi bagi orang lain bisa menghidupi keluarganya. Kata-kata Mami sangat bijak. Aku tahu Mami orang dermawan. Meskipun banyak pencitraan, tetapi bisa dilihat juga kalau tak semuanya seperti itu. Ya, jawabku. Andaikan aku bisa menjalani hidup dengan Sarah dan anak-anak kami, pasti hidupku bahagia. Dia bukan anak yang suka melawan atau liar. Ia hanya butuh kasih sayang karena selama ini dimanja neneknya. Namun bukan berarti ia anak yang tidak tahu diuntung. Buktinya mau jualan gorengan demi bisa membantu Sarah mendapatkan uang. Hebat, Sarah bisa mendidik anak dengan baik. Arga benar, aku salah dalam pendekatan dengan Sarah. Seharusnya aku mendekati dia, karena hidup Sarah adalah anak-anaknya. Kata-kata Arga terakhir berhasil menyentil batin. Kalau aku harus bisa lebih dekat dan mengambil hati putrinya, kalau memang inginkan Sarah. Secara tak langsung, Arga mencarikan jalan. Dalam amarah pun, Arga masih memperhatikan Sarah. Mereka sudah bercerai, namun Arga masih menyimpan rasa. Iya benar, kami sama-sama menyesal menyakiti Sarah. Dan penyesalan itu mendekap dengan sebuah rasa cinta yang sulit dikendalikan. Ismail, ya Mi, sahutku tersentak. Apalagi yang kamu pikirkan? Gak ada. Aku hanya merasa lagi tidak bersemangat, Mi. Mami menghela napas panjang. Wajah lesu semakin tampak. Uang banyak belum tentu bisa membeli kesehatan Mami. Karena melihat kondisinya saat ini. Mami melihatnya, Ismail. Perutnya besar. Ia tampak cantik dengan kehamilan itu. Meskipun keringat bercucuran, seperti lelah berjalan. Mungkin sebentar lagi
dia melahirkan. Mami berharap anak itu adalah anakmu. Tetapi mungkin saja ia sudah menikah lagi dan langsung hamil setelah diusir dari sini. Tidak, Mi. Sarah mengandung anakku atau cucumu, batinku. Apakah karena Ririn tak kunjung hamil hingga Mami berucap ini? Ya, tapi tidak 100% benar. Ririn wanita karir, sukses, dan banyak dipuji di luar sana karena cantik dan dermawan. Ia pintar dan tak terlihat cacat di mata masyarakat. Bisa jadi ia menang dalam pemilihan nanti. Ia berpeluang besar menjadi wanita sukses berkarir, meskipun bukan profesi dokter. Ya, Mami benar. Ririn, wanita tampak sempurna dari luar. Tetapi entah kenapa, aku tak pernah mencintainya hingga detik ini meskipun sudah dicoba. Ternyata kamu di sini, Mas. Aku telepon, kok nggak diangkat? Ririn muncul dari pintu sambil mengomel dengan nada tak enak. HP lagi mati, Rin. Nih lihat, kurogoh ponsel dari saku, lalu meletakkannya di meja. Ya cas dong, Mas. Aku kan perlu menghubungimu. Ririn mulai duduk di sampingku. Kamu bisa nggak? Datang, jangan ngomel-ngomel. Aku nggak kuat dengarnya. Tegur Mami tampak kurang senang dengan Ririn. Aku tahu hubungan mereka kurang baik akhir-akhir ini. Bahkan capek mendengar gaduhan Ririn tentang Mami. Coba Mami jadi aku. Suami nggak ada kabar dan tiba-tiba malah di kamar ini. Masih mendingan di kamarku. Coba di kamar yang lain. Apa? Mami menyuruh Mas Ismail ke kamar wanita lain agar wanita itu bisa hamil. Sudahlah, Rin. Mami lagi sakit. Jika tak senang, sebaiknya menghindar, tegurku. Nafas Mami semakin terlihat sesak dengan ocehan Ririn. Tidak mau mengalah atau tak menghargai Mami. Oh, jadi kalian ada rencana cari wanita lain buat melahirkan anakmu, Mas. Aku kan udah bilang, kita sama-sama periksa dan siapa yang tidak sehat di antara kita. Kalau terbukti kamu yang tidak subur, percuma kita melakukan bayi tabung. Ujung-ujungnya tidak bakalan jadi. Ririn bangkit berdiri. Nanti kita bicarakan di kamar. Aku hanya berusaha menghindari perdebatan karena menjaga perasaan Mami. Kenapa nggak di sini aja? Biar Mami dengar dan tidak selalu menyalahkan aku. Mami sedang sakit. Tolong jangan marah-marah di sini, Rin. Mataku melotot ke Ririn karena ia belum juga mendengarkan ucapanku. Sudah sering diingatkan, tetap saja tidak mau dengar. Aku tidak suka diperlakukan seolah aku ini wanita. Kita sama-sama tahu kalau dulu Amel juga tidak pernah punya anak. Bisa jadi kamu yang, Mas. Cukup, Ririn. Aku tak suka mendengar cara bicaramu pada Ismail. Bagaimanapun juga Ismail suamimu dan harus dihargai. Satu hal lagi, aku mertuamu. Suara Mami sangat lantang, seperti diusahakan bersuara dengan napas masih terlihat sesak. Aku juga butuh dihargai, Mi. Mami bicara di depan teman-teman Mami, seolah aku ini wanita tidak sehat hingga tak kunjung hamil. Mami bisa saja memperlakukan Sarah atau Amel dengan semena-mena atau sesuai kemauan Mami, tapi tidak denganku. Karena aku juga punya uang dan bisa hidup tanpa uang yang diberikan Mas Ismail atau warisan dari Mami. Kita sama-sama tahu kalau keluargaku bukan keluarga miskin seperti Sarah. Cukup, Ririn, teriakku. Ia sudah sangat keterlaluan melawan ucapan Mami. Biarkan dia bicara, Ismail. Biar kita tahu seperti apa dia. Tapi Mi, tenang aja. Mami tidak apa-apa. Tuh lihat, Mas. Aku juga berhak berpendapat dan mengeluarkan semua isi pikiranku.
Ini agar kalian tahu kalau aku bisa berdiri sendiri tanpa kalian. Aku malu. Semua teman-teman di yayasan bicara tentang kekuranganku yang tak kunjung hamil. Tambah lagi ucapan mami depan orang-orang yang selalu memojokkanku. Aku dan mami masih diam menatap Ririn. Mukanya merah dalam ucapan emosi. Atau jangan-jangan mami sudah merencanakan menikahkan Mas Ismail dengan wanita lain dan mencampakkan aku seperti mencampakkan Sarah. Ada apa dengan Ririn? Ia selalu bicara menyinggung nama Sarah, padahal aku sama sekali tidak menyebut nama Sarah di depannya pun mami. Cukup, teriakku, karena ucapan Ririn sudah semakin melenceng. Aku benar kan? Ririn justru semakin bersuara lantang, tidak mau mengalah. Jika kamu tak suka, silakan ajukan gugatan cerai. Jangan teriak-teriak di kamarku. Suara mami datar, tapi tegas, hingga Ririn terdiam dan terpana sesaat. Ririn langsung berlalu keluar kamar ini. Menghela napas besar, aku mencoba tenang dan kembali duduk. Mami menyadari satu hal, Ismail. Mata mami berkaca. Pasti mami terluka dengan sikap Ririn. Mami salah memilihkan istri. Ternyata memilih wanita dari keluarga yang sederajat dengan kita justru membuatnya bersikap semena-mena. Awalnya saja terlihat baik, tapi semakin hari sikap aslinya terlihat. Mami menyesal, Ismail. Mami menyeka air matanya. Menyesal, kata-kata itu sedang aku rasakan untuk Sarah. Ya, aku menyesal melepaskan Sarah demi patuh dengan pilihan mami akan sebuah kata janji. Masuk ke kamar, tak terlihat ada Ririn. Entah kemana lagi ia pergi, seperti tidak bersuami saja. Karena keluar rumah tanpa berpamitan. Ponsel dicharger di atas nakas dan dinyalakan. Setelah beberapa menit, mana tahu ada panggilan masuk dari klien. Duduk di tepi ranjang. Ingatan tentang kehamilan Sarah membuatku tersenyum sendiri, karena ingin sekali memeluknya dan berterima kasih telah membiarkan benihku hidup. Aku berhayal, sementara langkah apa yang ditempuh agar bisa meraihnya saja. Otakku buntu. Tiba-tiba ponselku berdering. Kupalingkan ke layar ponsel. Ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Segera dicabut charger ponsel, lalu menjawab panggilan masuk itu. Halo? Halo, Pak Ismail. Ini siapa? Tanyaku. Sepertinya suara tidak asing. Tapi siapa ya? Apakah karena aku tidak kerja lagi di proyek hingga lupa dengan suaraku? Pak Arga. Tanyaku tak yakin. Ternyata masih mengenaliku. Padahal kita sudah lama tak bicara di ponsel setelah aku berhenti kerja. Ada apa, Pak Arga? Aku masih ingat ia marah-marah kala didatangi rumahnya untuk mencari Sarah. Tumben ia menelepon dan bicara dengan nada baik. Seberapa besar cinta dan sayangmu pada Sarah? Tumben ia bertanya. Isi hatiku. Sangat besar, jawabku tanpa ragu. Apa yang akan kamu lakukan dengan rasa itu sementara kamu sudah beristri? Jika ia mau menerimaku lagi, aku rela melepaskan pernikahanku sekarang. Pernikahan ini hanya demi mami. Mungkin aku terlihat bodoh dengan alasan ini. Itulah kesalahanku yang terbesar pada Sarah. Apakah karena Sarah mengandung anakmu? Bukan saja karena ia mengandung anakku, tapi juga rasa cintaku padanya. Hanya anakmu saja. Aku akan berusaha meraih hati dia. Jangan salah paham. Sebenarnya aku juga sayang pada anak kalian. Hanya saja kami belum begitu akrab karena pernikahan hanya sebentar dan aku sibuk kerja. Jika diberi kesempatan, aku akan perbaiki semua itu, Pak Arga.
Jika aku meminta sesuatu sebelum aku mati, apakah kamu mau memenuhinya? Karena kita bukan saudara, tapi sama-sama mantan suami Sarah. Kenapa Pak Arga bicara begitu? Jawab saja kalau mau. Kalau tidak, tidak ada paksaan. Karena aku tahu, kamu lelaki berduit. Kalau aku mampu, pasti akan ku penuhi. Jawaban ini lantaran mendengar kata-kata sebelum aku mati yang keluar dari mulut Arga. Kata-kata itu pernah aku dengar dulunya dari mulut Amel. Apakah kamu bisa menyayangi putriku seperti menyayangi anak kandungmu? Tentu, ucapku cepat. Oke, Sarah ada di sini. Ia sangat cantik karena terlihat senang memeluk putri kami. Aku akan ke sana sekarang, jawabku semangat sambil berdiri. Jangan lukai lagi hatinya, Pak. Jika ia menolak, jangan paksa. Suara Arga terdengar menekanku. Tapi aku tidak marah, justru berterima kasih karena ia memberi peluang agar aku dan Sarah bisa bertemu. Iya, Pak, aku janji, sumpah demi Allah, aku janji, aku percaya, ia ada di sini. Tolong, jangan sakiti dia. Kamu sudah janji dan itu yang aku pegang. Jika Sarah menolak, jangan paksa dia. Ya, iya Pak Arga, aku janji, jawabku berulang kali agar bisa meyakinkan Arga. Setelah bicara di ponsel, aku segera mengambil kunci mobil dan pergi menuju rumah Arga. Ingin bertemu Sarah. Semoga saja tidak terlambat dan kami bisa bertemu. Sarah. Bersambung.